ke hati, tuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali berada di rumah Tuhan. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan membuka hati kita untuk menerima jamahan Tuhan pagi hari ini sebagai satu persembahan yang hidup, yaitu hati kita di hadapan Tuhan, sehingga persekutuan ibadah kita pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dari Alkitab kita, Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Biarlah ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan, bahwa tatkala kita mencari Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Segera kita akan membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian Ku Menyembah dalam Kudus Hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ku menyembah, ku menyembah hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, sembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Yesus, Yesus. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Hati kami terangkat padamu, ya Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan iman kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadamu ya Tuhan.
Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau hadir dengan kuasa yang tidak terbatas. Ampuni setiap keterbatasan kami pada saat kami menghadap Allah yang maha kuasa dan tidak pernah terbatas oleh apapun. Mampukan iman kami untuk memandang hanya Engkau saja Tuhan di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyiapkan seluruh hati dan jiwa kami untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk memberikan korban syukur kami, karena Engkau sudah sangat baik memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita dipelihara oleh kasih Tuhan. Amin. Dan patutlah pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita karena kekuatan Tuhan mengalir bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Bagikan salam satu dengan yang lain sekalipun mungkin tidak dapat bersalaman saudara. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, meninggikan nama Tuhan. Katakan, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Yesus kekuatanku di hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup
kekuatanku menghadapi semua. Bersama dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Yesus hapuskan. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di sepanjang minggu yang sudah kita lewati, kita mungkin mengalami banyak peristiwa, baik suka maupun duka. Namun satu hal yang kita boleh percaya bahwa kalau hari ini kita masih ada, itu hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini sambil benar-benar saudara membuka hati, rasakan bahwa Yesus hanya dialah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Bersama dia ku tak akan goyah. Bersama dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Nyanyikan pujian, tiada ku ragu lagi. Kekuatan hidupku. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan, dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Amin. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran
Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Dia adalah kekuatan kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan dan percaya kepada kekuatan Tuhan. Sebab itu kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memantapkan kepercayaan kita bahwa benar inilah untung kita di dalam dunia ini. Amin. Memiliki Yesus, inilah untungku, dan percaya pada Yesus itulah untungku. Haleluya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal selamanya. Hidup kekal selamanya. Sekali lagi, hidup kekal selamanya. Haleluya. Bila kita percaya kepada Yesus, inilah adalah untung kita yang paling besar. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri. Kita akan kembali mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan melalui firman Tuhan, sehingga setiap kita mendapatkan kekuatan baru dengan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan kembali, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan aja,
Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melewati segala peristiwa dalam hidup ini, percayalah bahwa hanya Yesus yang sudah menopang kita sampai sejauh ini. Dan kita yakin bahwa kalau kemarin Dia sudah menolong kita, maka hari besok, lusa, tahun depan Dia pasti akan terus menopang setiap kita yang percaya kepadanya. Taruh harapan saudara di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman yang daripada Tuhan, bahwa kekuatan di hidup kita hanya Yesus. Melewati segala perkara, hanya Dia yang menyokong dan menopang hidup kita. Angkat tangan saudara, nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Benar Tuhan, setia, Engkau selalu setia menolong kami Tuhan. Mari kita berseru, berseru, amin, amin Yesus. Berharap dalam Yesus saja. Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, amin, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib
Terima kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang kami andalkan, hanya Engkau. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan berkenan merahmati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah kekuatan kami. Kami boleh ada, kami boleh bertahan, kami boleh berdiri hingga hari ini. Semua karena kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau tidak pernah tinggalkan kami sampai hari ini. Semuanya oleh karena kasih kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kekuatan-Mu boleh turun dalam hati kami. Kaki kami yang mulai goyang, Kau kuatkan kembali dengan kuasa puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sediakan waktu kami sebentar untuk kami boleh mendengarkan berita firman-Mu. Kuatkan kami melalui berita firman-Mu. Firman-Mu bukanlah kata-kata yang mati, tetapi kata-kata yang hidup, berkuasa, menguatkan, menggugah semangat kami untuk tetap bertahan mengiring Engkau ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Berbicaralah kepada umat-Mu melalui hamba-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu supaya setiap kata firman yang keluar berasal dari Engkau sendiri. Kami serahkan waktu kami Tuhan. Tutup bungkus tempat ini, rumah-Mu Tuhan, juga setiap kami dengan kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan sambut berita firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada semangat saudara? Coba berikan ekspresi yang paling manis buat kanan kiri kita. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kasih ekspresi paling manis. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersuka cita kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Sampai hari ini kita ada dengan segala kekuatan, kesehatan, kemenangan yang Tuhan beri. Itu semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang dititipkan kepada saya pada pagi hari ini untuk saya beritakan, saya beri judul Tuhan tahu apa yang sedang Dia perbuat. Amin. Tuhan tahu apa yang sedang Dia perbuat. Semua baik. Katakan kanan kirimu, semua baik. Haleluya. Amin. Kalau segala sesuatu yang baik bagi daging kita, oh ya baik gitu ya. Tetapi kalau sesuatu yang Tuhan izinkan itu rasanya menyakitkan, tidak enak, berat, ngomong semua baik itu gampang apa susah saudara? Susah ya sejujurnya ya. Umpamanya Tuhan izinkan sakit penyakit, 1 bulan gak sembuh-sembuh. Mungkin kalau baru 2 hari semua baik, 1 minggu semua baik.
3 minggu, wah baik. 1 bulan, wah baik. Susah. Susah ya saudara ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak buat daging, itu tetap ngomong semua baik, itu rasanya susah sekali. Seperti halnya yang dikatakan oleh istrinya Ayub, saudara ya. Di saat Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub dan Ayub ditimpa barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya dalam Ayub 2 ayat 7. Dia harus mengambil beling, sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Istrinya katakan apa saudara? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini bukan tetangganya yang ngomong saudara, tetapi istrinya. Di saat pencobaan yang begitu berat dialami, dia melihat suaminya begitu menderita, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata semua baik. Tidak ada lagi kata-kata Gusti niku sae. Tetapi istrinya malah menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Tetapi ayat yang ke-10 dikatakan, jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, seperti perempuan bodoh. Jadi Ayub disuruh mengutuki Tuhan, sama Ayub dijawab, kamu itu seperti perempuan bodoh, kamu itu seperti perempuan gila. Ini firman Tuhan saudara. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami pencobaan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang buruk, lalu kita mengutuki Tuhan, itu sama halnya seperti perempuan gila, perempuan bodoh. Ini firman Tuhan saudara, bukan saya yang bilang. Amin. Haleluya. Kita mau terima firman Tuhan. Waduh, baru mulai sudah Lombok 10, mentang-mentang Lombok sudah turun harganya. Ini firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini saudara, hanya numpang lewat dalam bibir saya. Saya tidak berani mengurangi, tidak berani menambahi. Demikianlah firman Tuhan yang diberitakan oleh Tuhan pada hari ini. Apabila Tuhan izinkan pencobaan itu datang, seakan-akan keadaan kita sangat buruk. Apabila kita protes sama Tuhan, marah sama Tuhan, bahkan firman Tuhan di sini katakan mengutuki Tuhan, maka seperti itulah keadaan kita, adalah seperti perempuan gila, seperti perempuan bodoh. Saya yakin kita semua yang hadir bertahan, tetap setia sampai hari ini adalah orang-orang percaya yang tetap bijaksana, menjaga hatinya untuk tidak berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya berpesan sebagai hamba Tuhan yang melayani saudara di tempat ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi,
Jangan sampai kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Amin. Tetap katakan Gusti niku sae. Gusti mboten nate lepat. Gusti mboten nate nilar kula. Haleluya. Apapun yang Tuhan izinkan semuanya baik. Jangan sampai segala hal yang terjadi membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu apa yang sedang Dia perbuat. Kita mengingat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Beberapa waktu yang lalu saudara kita sudah mengupas tentang Wahyu 3 ayat 7 dan ayat 8. Belum selesai ternyata kita mau mempelajari satu hal lagi. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Kita sudah mempelajari apabila Dia yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Nah, sekarang kita mau pelajari bagian gak enaknya saudara. Kalau Dia menutup, gak ada yang bisa membuka. Kenapa kok sama Tuhan ditutup? Karena Tuhan sudah menyediakan segala hal yang lebih baik buat saudara dan saya. Pasti mau Tuhan buka, mau Tuhan tutup, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jadi saudara, di saat Tuhan membuka jalan kita mengucap syukur. Tetapi di saat Tuhan menutup jalan, mari kita tetap, amin. Kok berat ya kayaknya. Di saat Tuhan membuka jalan, kita mengucap syukur. Di saat Tuhan menutup jalan, kita tetap bersyukur. Itu artinya jalan ini enggak bagus untuk kita lewati. Di depannya mungkin ada jurang, makanya sama Tuhan ditutup. Haleluya. Mungkin kita ngomel, kok ditutup sih Tuhan? Aku ini wis doa puasa 3 hari loh Tuhan, kok ditutup? Nah kalau di depan itu ada jurang, kalau sama Tuhan enggak ditutup, kan kita nyemplung. Ya enggak saudara? Jadi kalaupun Tuhan putuskan untuk menutup, itu artinya Tuhan sedang melindungi saudara dan saya. Karena segala yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik buat kita. Itu yang seringkali sulit kita pahami dan kita terima. Seringkali kita bertanya, kenapa? Kita berpikir bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi apapun yang kita doakan, dengan iman, dengan percaya pasti Tuhan buka. Belum tentu saudara. Kalau dibuka itu menjadi celaka buat kita, bukan yang terbaik buat kita, maka lebih baik sama Tuhan ditutup. Karena apa? Di saat Tuhan menutup satu pintu, Tuhan pasti membuka pintu yang lain, yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Jadi jangan kita ngotot dobrak pintu yang sudah ditutup sama Tuhan. Pokoknya ini buka. Kalau enggak dibuka, wis aku gak nang gereja maneh loh Tuhan. Aku enggak pelayanan maneh loh Tuhan. Buka, pokoknya aku maunya ini. Kayak Joy aja. Kita ini sudah 100 tahun saudara gereja ini. Harus menjadi jemaat yang dewasa. Amin. Apapun keputusan Tuhan kita terima dengan baik. Dengan artian kita memahami Tuhan tahu apa yang sedang Dia perbuat. Kalau Tuhan menutup pintu berarti ada pintu yang lain, yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tidak ada waktu buat kita mau merajuk sama Tuhan, no. Kalau memang itu keputusan Tuhan, kita terima dengan sepenuh hati. Kita jalani dengan ketulusan, lalu kita beranjak, digiring Tuhan, dituntun Tuhan sebagai gembala yang baik menuju pintu yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Jadi saudara kesimpulannya,
Mau dibuka, mau ditutup, terserah Tuhan. Amin. Mau dibuka, mau ditutup, tetap Tuhan Yesus baik. Amin. Mau dibuka, mau ditutup, tetap kita mengucap syukur. Karena Dia Allah yang tahu apa yang sedang Dia perbuat. Haleluya. Kita lanjut saudara. Di sini dikatakan Dia yang menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Kita perlu tetap percaya apabila Tuhan putuskan untuk menutup sebuah pintu. Tuhan lakukan itu untuk segala yang terbaik. Bila kita sudah percaya hal ini saudara, apapun keputusan Tuhan, itu kita bisa terima dengan mudah. Karena kita percaya, Tuhan itu ngerti kok yang sedang Dia lakukan itu apa. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang merencanakan yang terbaik, melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan hanya membutuhkan percaya kita, kepercayaan kita sepenuhnya. Jangan sampai kita salah paham di hadapan Tuhan. Kita akan melihat satu contoh saudara, satu saja. Dalam kisah saya kapan hari sudah sempat katakan saudara, kalau Tuhan kehendaki saya akan menjabarkan tentang hal ini. Dan puji Tuhan inilah waktunya untuk kita sama-sama belajar tentang hal ini, yaitu tentang Sarah. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Bentar saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Ini janji Tuhan kepada Abram. Saat itu Abram berusia 75 tahun. Jaraknya dengan Sarai itu 9 tahun. Berarti saat itu Sarai sedang berumur 66 tahun. Di saat Sarah umur 66 tahun, diberikan janji oleh Tuhan bahwa melalui dialah Tuhan akan menganugerahkan bangsa yang besar. Artinya keturunan yang banyak. Janji Tuhan sudah diberikan, sudah diterima oleh Abram dan juga oleh Sarai. Kejadian 15 ayat yang kelima saudara, selanjutnya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan berjanji pada Abraham untuk memberinya keturunan. Namun apa yang Tuhan lakukan pada Sarah saudara? Sarah tidak kunjung hamil. Ya enggak? Ayat pasal 12 tadi Sarah umur 66 diberikan janji. Sampai di pasal 15 Tuhan masih janji lagi saudara. Tuhan memperbaharui lagi, mengingatkan lagi. Lihatlah ke langit, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seperti bintang-bintang di langit. Tuhan berjanji memberikan keturunan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada Sarah saudara? Seharusnya kalau Tuhan berjanji memberi keturunan ya langsung dikasih hamil kan gitu ya. Seperti halnya kita biasanya begitu, maunya instan saudara ya. Kalau Tuhan sudah berjanji menolong seperti ini, Tuhan harusnya buka jalan.
bukan Tuhan menutup jalan, kan begitu saudara ya. Mungkin secara manusia waktu itu Sarah juga memikirkan hal yang sama. Tuhan sudah berjanji, tapi apa yang Tuhan lakukan padaku? Kita akan lanjut saudara, Kejadian 16 ayat yang ke-1 sampai 2. Kejadian 16 ayat 1 sampai 2. Kejadian 16 ayat 1 sampai 2. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dalam terjemahan yang lain saudara, saya menemukan bahasa seperti ini. Maka kata Sarai kepada Abram, lihatlah Allah telah menutup rahimku untuk melahirkan anak. Jadi kata-kata Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak ini dalam terjemahan yang lain dikatakan Allah telah menutup rahimku untuk melahirkan anak. Secara manusia masuk akal enggak saudara? Tuhan lagi-lagi berulang kali berjanji, keturunanmu menjadi besar, bangsa yang besar. Banyaknya bintang di langit, segitu banyaknya lah keturunanmu. Tetapi apa yang Tuhan perbuat kepada Sarai? Tuhan malah menutup rahimnya. Secara manusia, masuk akal enggak saudara? Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu, kalau Tuhan kehendaki kita akan sama-sama pelajari bahwa Tuhanlah yang membuat Sarai mandul. Tuhan sengaja membuat Sarai mandul. Sarai mandul karena Tuhan. Tuhan yang menutup rahim, Tuhan yang menutup pintu. Apa maksud Tuhan menutup pintu? Tuhan sudah berjanji, tapi Tuhan yang menutup jalannya. Secara logika, masuk akal enggak kalau Sarai ini protes sama Tuhan? Masuk akal enggak saudara? Tuhan yang udah janji, tapi sama Tuhan kandungannya malah ditutup. Masuk akal enggak kalau Sarai ini protes sama Tuhan, jalannya ditutup? Masuk akal. Tetapi saudara yang sudah saya katakan tadi, segala hal yang Tuhan lakukan entah membuka entah menutup pasti untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi enggak usah protes. Kita akan pelajari sama-sama buktinya apa mendatangkan kebaikan. Untuk apa Tuhan menutup rahim Sarai? Yang penting saudara dalam perjalanannya ini sebelum janji Tuhan digenapi, jangan kita protes. Amin. Percaya saja Tuhan lakukan yang terbaik. Percaya saja Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Katakan kanan kirimu, gak usah protes. Kok berat ya ngomongnya ya? Atau kepada diri sendiri aja ya. Mungkin beberapa minggu ini ada yang sudah mulai protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Harusnya enggak gini Tuhan. Harusnya begitu Tuhan. Ada banyak yang jauh lebih pintar dari Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Kok enggak sesuai dengan yang kami doakan Tuhan? Doanya kan begini Tuhan. Kok malah begini Tuhan? Kalau ada yang seperti itu kita bertobat sekarang rame-rame. Bertobat massal. Haleluya. Tuhan tahu apa yang sedang Dia perbuat. Yang pasti tetap percaya bahwa segala yang Tuhan lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mendatangkan kebaikan, percaya aja. Kalaupun rasa-rasanya di depan, di sekeliling kita ini angin sakal, angin topang, angin badai,
puting beliung, wes terserah apa aja namanya. Tetap aku percaya semua untuk mendatangkan kebaikan. Engkau tetap Allah yang baik. Mari kita jaga hati kita seperti yang dilakukan Ayub. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di saat-saat ini kita diizinkan Tuhan mengalami segala proses kesulitan. Jangan sampai kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita harus setting sikap hati kita tetap benar. Kita tetap percaya bahwa bila Tuhan menutup pintu, artinya Tuhan tahu apa yang sedang dia perbuat. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu sekarang. Tuhan juga tidak mau memberikan kita gambaran yang gamblang sekarang. Kalau sama Tuhan dikasih film, besok begini, minggu depan begini, bulan depan begini, gak perlu punya iman, kita sudah tahu. Oh ngerti aku, ben akhirnya ini cerita nih. Gak perlu iman kita, ya enggak saudara. Kenapa Tuhan gak mau ngasih cuplikannya? Apa yang akan terjadi? Apa yang mau jadi maksudnya Tuhan? Kenapa Tuhan gak mau ngasih tahu? Supaya kita ini dilatih imannya, amin. Di saat seperti inilah, sekali lagi saya katakan, di saat seperti inilah, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Di saat seperti inilah kita akan menunjukkan iman kita yang diuji oleh Tuhan seperti emas yang sedang dimurnikan. Sekarang ini sedang dipanasi, sedang ditimpa, sedang diadu, sudah wis ajur babak belur secara manusia. Tetapi bila Tuhan memang menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan ini saudara, inilah waktu kita untuk dimurnikan oleh Tuhan. Jaga hati kita, jangan sampai kita berbuat dosa. Di sini firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang menutup pintu rahimnya Sarah. Allah telah menutup rahimku untuk melahirkan anak. Kira-kira Sarah ini ngomongnya waktu itu sambil bersuka cita atau sambil sedih dan kecewa? Kecewa. Kalau saya enggak pandai acting saudara ya, tapi kan saya mau coba ya. Misalnya begini ya. Lihatlah, ngomong sama suaminya ini saudara. Allah telah menutup rahimku untuk melahirkan anak. Kawin aja dengan hambaku. Siapa tahu aku dapat memperoleh anak melalui dia. Itu pasti ya. Bukan yang seperti ini saudara. Allah telah menutup rahimku. Enggak kan? Tetapi yang Tuhan tutup pagi hari ini, kita menerima dengan sukacita. Amin. Tuhan sudah menutup jalan kita. Haleluya. Haleluya. Artinya jalan ini bukan yang terbaik. Ada yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jangan kita berbuat dosa dengan segala proses yang Tuhan izinkan ini. Seperti yang Ayub katakan. Kalau kita protes sama Tuhan, Ayub tadi katakan seperti perempuan. Ya gak usah saya ulangi lagi saudara ya. Jadi saudara, kita harus menerima dengan sukacita. Karena apa? Bagaimana bisa? Itu bisa terjadi hanya bila kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dia perbuat, bahwa dia sedang merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lanjut saudara. Mungkin saat itu dengan kata-kata seperti itu, Sarai sedang kecewa sama Tuhan. Mungkin pikirnya Sarah, wah Tuhan ini pelin-pelan, mosok bolak-balik janji tapi enggak ditepati. Mosok mek janji tok, tapi rahimku ditutup. Tetapi aku mandul. Seperti itu saudara.
wah Tuhan ini ingkar wis. Wah Tuhan ini ujung-ujungnya di endi sih? Di ono ta Tuhan niku kuasane di endi sih? Lah buktine gak ono ngene. Mungkin seperti itu saudara ya, yang dilakukan oleh Sarah dengan kata-kata yang seperti itu. Tetapi saya pertegas lagi pada pagi hari ini, tidak seperti itu. Tuhan tahu apa yang sedang Dia perbuat. Kita akan lanjut saudara. Kenapa Tuhan menunggu? Karena Tuhan belum mencapai waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjawab setiap pergumulan kita, untuk menggiring kita kepada jalan yang Tuhan sudah tetapkan, untuk menggenapi janjinya. Jadi saudara, bukannya Tuhan itu ingkar, tetapi belum sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Mungkin buat kita sudah cukup, aku sudah capek sama Mbak Yoke diajak doa puasa lagi, doa puasa lagi, doa puasa lagi. Kapan marine doa terus? Tetapi bagi Tuhan belum, waktunya belum. Tuhan masih mau menguji kita, Tuhan masih mau melihat kesungguhan kita, kesetiaan kita, kemurnian iman kita. Tetapi saudara yakinlah, bila sudah waktunya, dengan segera Tuhan akan bertindak. Amin. Di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan memang membuka jalan yang terbaik buat kita, gak akan diundur-undur saudara. Meskipun sekian detik enggak saudara. Kalau memang sudah kairosnya Tuhan untuk membuka jalan buat kita, di saat itu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Di saat Tuhan menutup satu pintu yang bukan yang terbaik buat kita, di saat yang sama juga Tuhan sanggup membuka pintu yang lain yang terbaik buat saudara dan saya. Yang kita perlu lakukan adalah di saat waktu Tuhan itu belum tiba untuk menggenapi janjinya, mari kita jaga hati kita jangan sampai kita berdosa. Mari kita jaga percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Tuhan masih tetap pegang kontrol akan semua yang terjadi. Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan. Di dalam Ayub 23, ayat yang ke-9 mulai. Ayub 23, ayat yang ke-9 mulai. Di utara ku cari Dia, Ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Di sini dengan kata lain Ayub bilang, Tuhan ini ada di mana? Tuhan ini ada di mana? Aku gak bisa menemukan Tuhan. Tuhan ada di mana? Dia katakan dari utara ku cari Dia. Di ayat yang sebelumnya saudara, ayat yang ke-8. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Ke barat tidak kudapati Dia. Ke utara tidak tampak. Ke selatan tidak melihat Dia. Jadi saudara, etan kosong, kulon kosong, elor kosong, kidul kosong, kabeh kosong. Dek mana Tuhan ini? Itu yang saat itu sedang diucapkan oleh Ayub. Tetapi luar biasanya di saat dia menantikan pertolongan Tuhan, sikap yang diambil Ayub adalah ia tahu jalan hidupku,
seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Dan di saat dia menunggu pertolongan Tuhan datang, dia katakan kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku tetap mengikuti jalannya, aku tidak menyimpang, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Haleluya. Mari saudara, di saat kita menunggu pertolongan Tuhan datang, kita tetap tidak menyimpang dari jalan-jalan yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita tetap hidup di hadapan Tuhan dengan setia. Haleluya. Karena apa saudara? Apabila kita melakukannya, kita tetap dekat dengan Tuhan. Maka apapun ujian yang Tuhan izinkan, kita akan tetap menang. Kita akan tetap menang bila kita tetap berjalan dalam jejak-jejaknya Tuhan. Wis pokoknya saudara, gandol aja sama Tuhan. Meskipun ini rasanya sedang angin ribut topan menerpa, rasanya mau kabrung badan kita. Gandolan aja sama Tuhan, amin. Pokoknya kemana Tuhan mau menuntun kita, wis nguelok ae. Semakin besar angin yang menerpa kita, pegangan kita ini harus makin kuat, amin. Jangan kita lepas saudara, kalau kita lepas kabrung dibawa badai, jangan saudara. Kita harus semakin melekat, semakin berpegang, semakin dekat, kalau perlu kita memeluk Tuhan, jangan pernah kita lepaskan. Karena di saat kita selalu memeluk Tuhan, gandol sama Tuhan, seberat apapun, sebesar apapun yang harus kita lewati, kita pasti sampai ke tujuan. Kita pasti diberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Karena bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan yang ada menopang, melindungi, menggendong kita. Itu Tuhan, bukan kekuatan kita. Haleluya. Dalam Kejadian 17 ayat yang ke-15 sampai 17, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi saudara, waktu itu akhirnya waktunya mau tiba untuk janji Tuhan dikenapi. Tetapi janji Tuhan ini datangnya, waktu yang Tuhan tetapkan itu di saat Sarah umur 90 tahun. Dan Sarah dibilang Tuhan nanti tahun depan akan punya anak. Jadi Sarah akan melahirkan saat berumur 91 tahun. Saya tadi sudah katakan, selalu ada rencana Tuhan, maksud Tuhan menutup sebuah pintu, yaitu untuk mendatangkan kemuliaan. 68, begitu Tuhan berjanji langsung digenapi. Kenapa nunggu umur 91? Di saat nunggu dari umur 66 sampai 91, Tuhan tutup rahimnya. Kenapa saudara? Abraham dan Sarah menunggu sampai dia mati haid. Tuhan itu sengaja saudara, karena di ayat yang ke-14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ada yang mustahil untuk Tuhan? Ada yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan menunggu waktunya bagi manusia menjadi mustahil, untuk menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan menunggu waktu yang tepat saudara.
Kalau sekarang mungkin jalan kita masih tertutup, kenapa Tuhan menyuruh kita menunggu? Karena menunggu mustahil dulu. Amin. Seumpamanya Lazarus gitu saudara ya. Kita sudah menangis, Tuhan selamatkan Lazarus, jangan sampai mati, dia sakit. Sama Tuhan memang dibiarkan, Tuhan tahu Lazarus sekarat. Tapi dibiarkan sampai mati dulu saudara. Baru setelah 4 hari, mustahil bagi manusia yang sudah mati 4 hari bisa bangkit lagi. Disitulah baru Tuhan datang. Apakah Tuhan iseng, apakah Tuhan telat? Enggak saudara, memang Tuhan menunggu waktu yang mustahil bagi manusia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Inilah kenapa Tuhan menutup rahim Sarai. Karena Tuhan menunggu waktu yang tepat. Di saat kemustahilan itu hadir, Tuhan hadir. Di saat kemustahilan itu hadir, Tuhan hadir. Di saat Tuhan hadir, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Amin. Haleluya. Adakah sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Tuhan menunggu keadaan yang mustahil bagi manusia untuk menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janji Tuhan pasti ditepati, asalkan kita tetap percaya bahwa apa yang dilakukannya untuk menantikan waktu yang tepat. Sehingga di saat kemustahilan itu hadir, kuasa Tuhan dinyatakan, kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu terjadi dengan luar biasa. Pemain musik maju ke depan. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Singer juga maju ke depan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Asalkan kita menyerahkan semua kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, di waktu yang tepat Dia akan bertindak. Mungkin seperti yang Ayub katakan, aku mencari di segala penjuru Tuhan ada di mana. Saudara ingat, di saat ujian, apa yang dilakukan oleh guru? Ngajarin muridnya, nemenin muridnya, ngajar muridnya. Guru-guru mungkin ada di sini mantan guru atau guru. Kalau lagi ujian, guru ngapain? Diam, ya enggak? Kalau ngajarin ya enggak ujian namanya. Di saat murid-murid mengerjakan soal, guru cuma diam. Tapi apakah ditinggal, pergi, jauh? Enggak, diawasi. Sekarang ini kita sedang ujian saudara. Tuhan enggak jauh-jauh ada. Tetapi kenapa Tuhan diam? Ya ini memang ujian. Amin. Tapi Tuhan enggak jauh-jauh, Tuhan ada. Amin. Dia sedang berjalan, memperhatikan kita. Di saat Tuhan izinkan ujian ini, apakah tetap ada ucapan syukur? Tuhan sedang berkeliling di antara kita. Di saat ujian ini, apakah kita mengutuki Tuhan? Tuhan sedang berkeliling, memperhatikan setiap hati-hati kita. Di saat ujian ini, apakah kita masih tetap percaya? Haleluya. Saya berdoa, kiranya kekuatan dari kuasa Roh Kudus, kekuatan dari kuasa firman pada pagi hari ini menjamah hati kita, menguatkan kita. Serahkan semua pada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nggak usah kesusu, nggak usah buru-buru Tuhan.
Tuhan tahu kapan waktunya yang terbaik. Kalau ada pintu yang Tuhan tutup, syukuri, berarti itu bukan yang terbaik. Nantikan pintu yang tepat, yang terbaik, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Ini adalah satu kata, saudara, yang saya dapatkan saat saya di Polres mendapati hasil mediasi. Kita harus keluar dari sini. Saudara bayangkan seberapa beratnya saya menandatangani kesepakatan itu untuk keluar. Saudara tahu, dengan segala upaya daya saya berjuang. Apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Apapun yang bisa saya korbankan, saya korbankan. Saya sudah pamitan dengan keluarga saya. Kalau saya tidak bisa pulang, harus nginep di sana untuk pekerjaan Tuhan, saya rela. Saya minta suami saya relakan aku untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di saat keputusan Tuhan menutup pintu itu, ada satu kalimat yang Tuhan taruh di hati saya. Aku tahu apa yang aku perbuat. Dengan kalimat ini saudara, Tuhan memberikan saya kekuatan. Entah bagaimana yang seharusnya saya sedih, saya sukacita. Karena saya percaya Dia tahu yang terbaik. Dia tahu apa yang sedang Dia perbuat. Dan kita sudah melihat, saudara, kita sudah melihat buktinya. 3 hari setelah keputusan itu muncul, Tuhan berkati kita dengan tempat yang baru, milik jemaat sendiri. Pintu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Masihkah kita mau mengomel sama Tuhan? Masihkah kita mau menyalahkan Tuhan? Stop, saudara. Jangan sampai dalam ujian ini kita berbuat dosa. Hanya katakan, Gusti niku sae, matur nuwun Gusti, Engkau tahu apa yang sedang Engkau perbuat. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan belum selesai dan Tuhan akan bertindak buat saudara dan saya. Haleluya. Ku tak akan menyerah dalam segala perkara. Dalam segala perkara, haleluya. Tuhan punya rencana, haleluya, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, imani ini tuh saudara, tak ada maksudnya. Matur nuwun Gusti, haleluya. Ku lakukan semua dengan Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang terbaik. Punya rencana, haleluya, yang lebih besar dari glory semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, nyanyikan ini dengan penuh senyuman sukacita. Tak ada haleluya, terima kasih Tuhan. Itu ku lakukan semua, haleluya. Katakan ku tak akan menyerah, tak akan menyerah.
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, haleluya, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Mari kita semua bangkit berdiri, haleluya. Dalam segala perkara, nyanyikan pujian ini dengan penuh percaya, dengan penuh ucapan syukur. Karena haleluya, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Tak ada maksud jahat, haleluya. Sebab itu ku lakukan semua dengan, lakukan semua dengan Tuhan. Katakan ku tak akan pernah menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan ku tak akan pernah, ku tak akan menyerah. Haleluya. Terima kekuatan yang daripada Tuhan. Ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Haleluya. 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 Ku tak akan menyerah pada apapun. Glory, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap rencana-Mu. Jaga hati kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Ya Yesus, my
hanya yang benar-benar keluar dari hati. Bila hati kita tidak mampu mengatakannya, jangan nyanyikan lagu ini. Saya mau yang benar-benar keluar dari hati. Kita benar-benar tahu seberapa berat yang kita hadapi. Tetapi tetap kita katakan, Dia Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Saja saudara berdoa, haleluya. Roh Kudus yang manis sedang berjalan berkeliling di antara umatnya, memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi singer katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat air mata sukacita kami. Menerima setiap keputusan-Mu. Engkau tetap Allah yang baik. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi, katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ibu Louis akan maju ke depan, memimpin kita dalam doa. Haleluya. Sekali lagi katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Engkau sangat baik ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampun. Haleluya, haleluya, haleluya. Seringkali kami kurang mengerti kebaikan Tuhan, kurang mengerti segala rancangan-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kalau Engkau menutup pintu, itu ada rancangan Tuhan yang tersembunyi bagi kami. Tapi kami akan melihat, karena di depan kami ada Tuhan sesuatu yang tidak baik. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan akan Engkau tepati ya Tuhan. Amin, Yesus. Sepertinya mengulur-ulur waktu. Ya, Yesus. Tetapi kami harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Ampuni kami. Kami sering kecewa. Kami sering Tuhan kurang percaya akan janji firman-Mu. Seperti Sarah Tuhan. Kami sering tertawa. Apakah mungkin mujizat masih terjadi? Tetapi Engkau nyatakan kepada Sarah, oh Tuhan, kami percaya bahwa di dalam segala Tuhan kejadian Engkau izinkan terjadi Tuhan, supaya kami boleh melihat betapa hebat, betapa kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan berjalan di depan kami. Engkau akan melawan semua musuh kami. Ya, Yesus. Kami percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kalau sekarang ini Tuhan, jemaat-Mu diperhadapkan sesuatu yang tak mungkin Tuhan. Oh Tuhan, kami hanya bisa menangis. Mungkinkah Tuhan izinkan ini Tuhan? Ampuni kami ya Ya, Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan akan memberikan sesuatu mujizat. Kami akan timbul seperti emas. Itulah kejadian Tuhan. Kami percaya, berikan kekuatan jemaat-Mu. Terlebih Ibu Gembala Yukebet ya Tuhan. Engkau sudah memberitakan untuk melayani. Engkau akan memelihara, menaungi, memberkati, memberikan kekuatan. Oh Tuhan, dia akan berani menghadapi sesuatu. Karena Engkau Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang akan mendampingi Ibu Gembala ya Tuhan. Engkau tidak akan biarkan pelayanannya tidak akan sia-sia. Engkau akan memberkati Tuhan. Engkau sudah sediakan jaminan mahkota kehidupan di sorga ya Tuhan. Kami percaya kalau dia meninggalkan pekerjaan yang begitu, oh Tuhan, bisa menjamin kehidupannya turun. Oh Tuhan, itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang berat ya Tuhan bagi kami. Tetapi Engkau Allah yang luar biasa. Engkau akan memberikan kekuatan. Engkau akan menimbulkan Ibu Gembala sebagai emas Tuhan. Emas yang murni, yang tahan banting Tuhan. Yang sudah Engkau uji Tuhan. Kami percaya Tuhan, demikian jemaat-Mu akan Engkau berikan kekuatan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya di situ ada Tuhan. Biarlah hidup kami melekat Tuhan, melekat dan berpegang teguh. Jangan lepaskan Tuhan, jangan lepaskan pegangan-Mu Tuhan. Pegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan, supaya kami tidak jatuh. Dan kami percaya walaupun kami jatuh, Engkau tetap akan menopang kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang diberitakan oleh Gembala-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya kami dikuatkan, kami akan dipulihkan melalui firman-Mu ini. Demikian juga Gembala pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai lebih hari lebih luar biasa. Karena Engkau yang Tuhan mendampingi dengan kuasa Roh Kudus Engkau kirimkan. Kami percaya Tuhan, oh naungi Gembala-Mu Tuhan. Kami percaya dia masih muda. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam menyampaikan firman-Mu, kami percaya Engkau menuntunnya. Engkau menuntun dengan urapan kuasa Roh Al-Kudus. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, kami diberkati dan dipulihkan, disegarkan melalui firman-Mu. Biarkan kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia akan kami terima ya Tuhan. Terima kasih, kami doa kami yang kurang sempurna
kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan korban persembahan, dan setelah korban persembahan selesai dijalankan, nanti dilanjutkan Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan kas gereja maupun persepuluhan untuk boleh maju ke depan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hati tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau mempersembahkan persembahan ke depan, dipersilakan. Semua bersamanya hati kita akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus